Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di Project Manajemen Teknologi Sistem Informasi ini akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Analisis System Application and Processing atau SAP pada Sistem Inventory Logistik PT Simon Accessory Collection. Pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Saudari Melati. Silakan. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat di masa sekarang, yang dapat memberi banyak kemudahan di berbagai aspek. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu proses dan kegiatan untuk bisa menghemat tenaga, waktu, dan lebih akurat. Era bisnis saat ini menuntut perusahaan-perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi guna menunjang kinerja karyawan dalam melaksanakan proses dan kegiatan operasional. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan fungsi sistem aplikasi software yang dapat membantu mengendalikan bisnis lebih baik karena dapat mengurangi tingkat stok dan inventory, meningkatkan perputaran stok, mengurangi cycle time order, meningkatkan produktivitas, komunikasi lebih baik, serta berdampak pada profit perusahaan. PT Simon Accessory Collection adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi tas dengan menjual produk merek terkenal seperti Michael Kors, DKNY, dan Marc Jacobs. Dalam mempertahankan sistem pengendalian internal, terlebih persediaan bahan baku, PT Simon sudah menggunakan SAP sehingga hubungan antara sistem informasi pengendalian internal dengan persediaan bahan baku merupakan satu kesatuan yang dapat menunjang ketersediaan bahan baku, sehingga terpantau secara rutin dan mendapatkan informasi yang up to date. Namun, dalam pelaksanaan sering terjadi kendala pada saat menggunakan SAP yang membuat pengelolaan terhadap persediaan bahan baku terhambat dan tidak sesuai. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk analisis penerapan SAP yang dilakukan pada sistem inventory logistik PT Simon Accessory Collection agar tidak terjadi banyak kendala dalam pengetahuan. Roadmap pelatihan kami yang pertama akan melakukan persiapan di bulan November 2022. Pertama ada studi literatur, kemudian perencanaan dan pengambilan data, persiapan proposal penelitian, kemudian proses perizinan ke pihak perusahaan. Pada bulan Desember 2022 akan ada pengambilan data primer dengan wawancara dan observasi, kemudian pengambilan data sekunder dengan studi literatur. Kemudian pada bulan Januari 2023 akan ada pelaporan di mana ada perekapan hasil, analisis hasil, dan pembuatan laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Naim. Yang ketiga adalah diagram alir dari penelitian. Nah, penelitian ini diawali dari studi literatur, di antaranya terkait ERP, SAP, dan lain-lain. Kemudian dari hasil literatur itu kami gunakan perencanaan untuk pengambilan data apa saja yang akan diambil dan bagaimana cara mengambilnya. Untuk berikutnya, kemudian dari perencanaan pengambilan data itu kita lakukan pengumpulan data. Nah, data yang diambil itu ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer itu diambil melalui mekanisme wawancara dan observasi, sedangkan data sekundernya diperoleh melalui studi literatur. Nah, dari kedua hasil data ini, yaitu data primer dan data sekunder, akan kami lakukan analisis data untuk kemudian pada akhirnya bermuara pada kesimpulan dasaran dan selesai. Oke, berikutnya Mas Harul, silakan. Berikutnya yang keempat ada output dan target pencapaian. Target pencapaian dan output. Yang pertama ada persiapan proses penelitian, indikator pencapaiannya, proses setelah dibuat, masa pencapaian di bulan November tahun 2022, status pencapaian sudah tercapai. Yang kedua ada proses perizinan ke pihak perusahaan. Indikator penyampaiannya, perizinan telah diterima bulan November 2022, status pencapaian belum tercapai. Pengambilan data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder telah didapatkan, masa pencapaian
di bulan Desember 2022 status penyampaian belum tercapai. Kemudian ada perekapan hasil. Indikator penyampaiannya hasil dari pengambilan data telah direkap. Masa pencapaian di bulan Desember 2022. Status penyampaian belum tercapai. Yang kelima, analisis hasil. Indikator penyampaiannya analisis hasil telah dilaksanakan. Masa status pencapaian belum tercapai. Pembuatan laporan. Indikator penyampaian laporan telah selesai. Masa pencapaiannya di bulan Januari 2023, status penyampaian belum tercapai. Kemudian yang kelima ada rencana pelaksanaan proyek. Di bulan 25 November 2022 sampai 26 November 2022 ada persiapan proposal penelitian. Kemudian di bulan November, di tanggal 27 November 2022 sampai tanggal 28 November 2022 itu proses perizinan ke pihak perusahaan. Yang ketiga, tanggal 13 Desember 2022 sampai 15 Desember 2022 ada pengambilan data primer dan sekunder. Kemudian di tanggal 16 sampai 17 Desember 2022 perekapan hasil. Yang kelima, di tanggal 4 Januari 2023 sampai 7 Januari 2023 ada analisis hasil. Dan yang terakhir, di tanggal 8 sampai 10 Januari 2023 pembuatan laporan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami di proyek manajemen teknologi sistem informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.